Hals. Oke. Halo Sof, di sini dengan Moldy dan kita akan melakukan video unboxing dari smartphone yang baru aja selesai live launchingnya. Iya, jadi ini di shoot setelah kita sudah tahu harga dari HP ini. Ini adalah Huawei P40 Pro. Dia boxnya itu tidak berubah, desainnya nggak berubah kayaknya dari P20 deh. Jadi bentuknya tetap putih kayak begini, tulisan kayak begini, terus juga ada tulisan co-engineering with Leica. Tapi bedanya di sini adalah ada satu logo di sini yaitu namanya Explore It on App Gallery. Disclaimer, ini mungkin bukan packaging retail yang nanti akan bisa sobat beli. Ini kita dikirimin review unitnya dan tertulis di sini not for sale ya, jadi kita nggak bisa jual lagi. Ya di sini nanti kita akan lihat apa aja isinya dan saya akan coba ngebahas sedikit mungkin yang selalu jadi pertanyaan sobat loh, kan Huawei kan nggak ada Google-nya, terus kudu gimana? Nanti akan kita bahas. Tapi sekarang kita akan buka dulu isi dari boxnya. Jadi isi dari boxnya adalah yang pertama kita dapat langsung HP-nya ini. HP-nya ini nanti akan kita lihat desainnya seperti apa. Tapi kemudian selanjutnya kita buka lagi, dalamnya ini ada SIM card ejector, ditambah ada casingnya ternyata silikon bukan hard case. Casingnya silikon, ya cukup melindungi ketika pertama kali beli. Dan ada bagian dalamnya ini adalah kabel data USB-C, tapi di belakangnya masih USB Type A. Lucu ya, warnanya ungu. Dan ini dia kepala chargernya cukup gede karena dia support Huawei Supercharger. Huawei Supercharger maksimumnya di 40 watt, maaf. 40 watt. Ya, mungkin dibandingin sama VOOC masih lebih cepetan VOOC. Super VOOC itu yang 2.0 itu 65 watt, lebih tinggi, tapi ini ya cukup mendekati lah. Dan ada earphone kabel dengan kayak ujungnya USB-C karena tidak ada lubang 3.5 mm jack di sini. Dan itu aja yang dalam, dan kayaknya sih ini tampilannya harusnya sih mirip kayak yang dijual nanti di Indonesia karena kepala chargernya kayak begini. Tapi sekali lagi saya masih belum tahu, ini masih review unit. Oke, itu aja yang sobat dapat dari dalam boxnya. Kemudian kita akan lihat isinya. Lihat HP-nya, maaf. HP-nya seperti ini. Ya, ketika pertama kali lihat, ini desainnya sungguh-sungguh familiar. Desainnya kayak apa? Hayo. Hey guys, ini ada yang di live di Instagram juga. Hayo, desainnya kayak apa? Bentuknya sekarang kayak begini ya. Mengkotak begini. Ya, desainnya mirip banget kayak nggak tahu. Tapi ini nggak cuman berdua kayak Samsung doang loh. Bahkan kemarin kayak Vivo V19 pun mirip desainnya. Bentuk kotak seperti ini. Jadi ya mungkin mereka desainnya coy, tren sekarang kayak gimana sih gitu. Apaan? Mereka patungan burger designer. Oh. Boleh nyontek tapi jangan dimirip-miripin ya gitu. Jadi dibedain dikit. Iya, betul. Ya, mirip banget sama kayak Samsung Galaxy S20 Ultra. Ini silakan. Nggak begitu oke kameranya. Ya, dan ini dia. Ini ada logo not for sale ya. Beneran emang dikasih tahu sama Huawei, mall jangan dijual lagi ya. Ya, review unit aja ya. Jangan. Dijual, Pak. Ini apa nih? Not for sale juga dulu. Ini not for sale juga ya? Iya. Ini versi sebelumnya yaitu P30 Pro, dan sebenarnya bisa kelihatan juga ada perbedaan desain di antara keduanya. Sekarang itu terlihat, kalau dulu kan warnanya kasih gradasi ya. Sekarang lebih ngasih kayak ya lebih kalem lah. Ini namanya icy blue apa namanya tadi? Lupa. Nggak gonjreng-gonjreng lagi warnanya. Oh, ink blue. Namanya ink blue. Tapi dulu di P30 Pro ada apa namanya? Ada Google-nya.
Ada Google-nya. Ini sekarang saya akan coba dan langsung saya masukin, dan ini ternyata tertulis langsung Huawei Indonesia ya. Kemungkinan dia datang dengan TKDN software berarti, karena di sini dari boxnya saya lihat ini langsung dari Huawei Industrial Base Bantian Longang Shenzhen, People Republic of China. Yap, dari sana. Nah, kita akan lihat tampilannya langsung seperti ini. Ternyata tanpa basa-basi dia seperti ini, dan ini layarnya 6, berapa saya lupa, 6,6 inch, 6,58 inch, dan yang menariknya adalah, mungkin bukan menariknya ya, tapi perbedaannya adalah sekarang dia punya layar 90 Hz. Ya, kayak awalnya mungkin dia pengen ngasih tahu kalau misalnya 90 Hz nih kita bakal lumayan kenceng nih. Tetangga sebelahnya 120 Hz. Jadi, waduh, tapi 90 Hz masih terasa terlihat gegas, gegas. Sangat responsif sih, dan kalau dilihat animasinya cukup oke. Dimana kalau 120 Hz ya tentu, walaupun perbedaannya sangat kecil tapi kerasa banget di saya. Oke, itu dia. Dan ini sekarang kamera depannya ini kayak Samsung seri S10. Bukan bang, Realme. Realme. Realme juga mirip ya, dia nama kalau Huawei itu ngasih nama pil apa gitu. Namanya pil layar gitulah, kayak pil bentuknya. Iya, Dan untuk kamera belakangnya dia itu pakai setup 50 megapiksel untuk kamera utama, terus juga ada 40 megapiksel ultra wide, ada juga ini 5 times optical zoom, dan ya kalau di sini nih periskop 12 megapiksel, bukan 13 megapiksel. IDAF dan yang lain-lain. Oke, dan dia juga ada 3D TOF kamera, time of flight kamera. Jadi itu akan ngebantu banget buat AR ataupun bikin foto bokeh-bokehan. Untuk spesifikasinya sendiri dia pakai SoC buatan Huawei sendiri, yaitu Kirin 990. Katanya cukup ngebut, tapi nanti akan kita tes lagi. Yang menarik di sini adalah dia sudah pakai modem 5G. Jadi dari boxnya atau mungkin ketika lagi di penjualannya itu sudah dikasih tahu kalau ini Huawei P40 Pro 5G. Tapi ada tanda bintang di pojoknya ya, alias syarat dan ketentuan berlaku, bahwa karena di Indonesia 5G-nya masih belum bisa digunakan menurut peraturan. Dan harusnya sih kalau kayak begitu ya udah deh, kalau di luar negeri bisa dong gitu. Tapi ternyata tulisan lagi kalau misalnya dan tidak bisa digunakan di luar negeri juga. Jadi ini 5G secara hardware mendukung, tapi di blok belum bisa digunakan 5G-nya. Oke. Apalagi yang bisa? Selanjutnya mungkin kita akan bahas sedikit yang jadi pertanyaan sobat, yaitu tentang GMS, karena Huawei itu kan sekarang tanpa Google Mobile Service. Jadi Huawei ngasih HMS atau Huawei Mobile Service. Bentar, saya harus connect ke internet sobat HP dulu yang passwordnya jahanam sekali. Kalian mau tahu password studionya sobat HP apa? Ini adalah ciri-ciri abuse of power. Jangan pilih Irwan jadi presiden. Ini abuse of power. Masa passwordnya Irwan ganteng banget, tanda seru 2 kali? Itu pilih mana? Mau ngetik? Nggak mau ngetik atau connect internet? Sebel. Aku sebel. Saya akan melakukan abuse of power juga nanti. Di akhir bulan. Perasaan gua nggak ya. Mungkin kita lihat isinya si HMS ya, atau Huawei Mobile Service. Jadi kita di sini suruh ngelihat Huawei App Gallery. Jadi mungkin saya akan coba kasih lihat sobat juga isinya apa sih, apa aja yang ada dan apa aja yang nggak ada. Di sini langsung direkomendasikan beberapa aplikasi yang cukup populer, yaitu TikTok, Shopee, terus ada Telkomsel, ada Shopee, terus ada ShareIt, ada Shopee,
ada beberapa aplikasi lagi. Oh ya, saya belum ngomong ya tadi ada Shopee juga. Jadi 4 kali udah bang. Abang di endorse. iya bang, emang kagak tahu, Oh iya. kagak kerasa apa dia? Oke, Paksa bang bukan. yes. Waduh, kacau, kacau sekali Anda. Oke, nah kita akan lihat nih di sini Huawei App Gallery-nya ada apa aja. Di sini tampilannya seperti ini ya, Huawei App Gallery itu. Jadi sebenarnya saya udah pakai Huawei Mate 30 Pro. Saya udah cobain, apakah saya bisa hidup tanpa menggunakan GMS? Jawabannya bisa, tapi tentunya mesti ada beberapa penyesuaian. Contohnya, kalau misalnya aplikasi e-commerce sih ada semua di sini ya. Aplikasi e-commerce ada semua, terus juga perbankan jalan juga. Yang agak tricky yang pertama ya, kalau misalnya sobat suka pesen ya ojol, itu tuh ada Gojek masih belum bisa, tapi Grab bisa, tapi melalui Play Store pihak ketiga, yaitu namanya apa? Yang hijau-hijau itu, ya pokoknya begitulah, aplikasi pihak ketiga. Ya aplikasi pihak ketiga. Jadi di sana kita downloadnya itu di situ. Jadi kombinasi antara Huawei App Gallery masih membutuhkan kombinasi antara Huawei App Gallery. Kalau apa yang ada di Huawei App Gallery biasanya berjalan dengan lancar, dan ada lagi di aplikasi pihak ketiganya itu adalah aplikasi yang mungkin bisa di sini tapi nggak semuanya bisa. Karena contohnya waktu itu saya coba download COD Mobile, adanya hanya versi IE. Sebenarnya yang jalan di Indonesia adalah versi Garena. Itu yang masih belum ketemu pada saat itu. Jadi saya nggak nyobain untuk install GMS di sini, tapi saya coba jalan dengan HMS. Jawabannya bisa. Grab ada, tapi karena mapnya Grab itu masih pakai GMS, jadinya ya masih belum bisa. Nggak ada mapnya gitu, nggak ada mapnya. Dan apalagi ya yang bisa saya kasih tahu sebelum BCA udah. Oh ya, Google Maps. Nah, pengganti Google Maps saya pakainya Waze. Waze itu bisa jalan dengan lancar. Sekali lagi downloadnya dari APK Market di pihak ketiga lagi, bukan dari si Huawei gini. Jadi sebenarnya memang kalau dibilang bisa jalan, tapi ya tentu ada butuh penyesuaian. Kalau misalnya selama ini pakai Grab ya kayaknya nggak akan jadi masalah aja. Paling mapnya posisi abangnya di mana tuh kita nggak tahu, paling itu doang. Kan tapi kan bisa telepon-teleponan. Ya gitu, ada sedikit penyesuaian. Untuk beli makanan no problem bisa. Tapi ya gitu, kalau misalnya butuh maps ya harus install Waze. Dan saya yang temukan lagi adalah kalau misalnya pengen punya kontak, kan paling sering kontak ya. Kontak Google tuh nggak bisa masuk ke sini. Jadi cara yang saya lakukan adalah copy konteks dari smartphone Android sebelumnya ke sini, dan itu bisa. Gampang kok, cuman transfer pakai Bluetooth bisa, terus ada aplikasi bawaannya juga bisa. Jadi sebenarnya dibilang bisa mah bisa jalan, tapi tentu sobat masih butuh penyesuaian untuk menjalani hari-hari gitu. Dan itu aja yang baru saya bisa bahas dari si Huawei P40 Pro. Sebenarnya fiturnya tadi pas lagi di launching tuh banyak banget. Ada yang saya nggak apalin lagi, malah bacot-bacotan di kolom komentar sama reviewer lain. Yang jelas ada aplikasi-aplikasi kayak contohnya ada AirDrop di iPhone, namanya Huawei Share ya, Huawei Share. Tapi bisa langsung ke Me Time itu kayak FaceTime. Tapi Me Time ya. Terus ada banyak banget ya aplikasi yang sebelumnya nggak ada di di HP smartphone Android biasanya Huawei, tapi sekarang malah jadi nambah fiturnya. Kalau kita hidup di ekosistem Huawei, kayaknya bakal oke deh. Saya sendiri udah pakai jam tangannya Huawei, not endorse, tapi ini memang oke banget. Harganya jauh lebih murah daripada Apple Watch dan fiturnya mantap, jadinya saya pakai. Dan baterainya tahan seminggu lebih. Nah itulah kenapa. Jadi kayak memang sengaja Huawei juga akan menjadi seperti next Apple yang jualan ekosistem. Seperti itu. Masih harusnya banyak yang masih kita bahas lagi. Tapi kita belum ngetes kameranya, sampai lupa. Banyak ngomong mulu. Selalu izinkan coba. Kita coba selfie.
selfie mode cantik hidup. Iya, mode cantiknya hidup. Bayangan cermin hidup. Dan coba kita foto Om Ir 1 dan ini foto 10 times, buset. Nah, itu kalian akan lihat ya hasilnya. Emang enak, mimpi buruk loh. Nah, ya itu aja yang baru sih saya bisa kasih tahu. Jangan lupa subscribe, like, dan kita ketemu lagi di video yang lainnya. Molly out.